Pernah gak sih kamu dengar orang bilang, accounting is the language of business? Kedengarannya dramatis ya, tapi ini bukan lebay loh. Bayangin kalau kamu mau ngobrol sama orang Jepang, kamu butuh bahasa Jepang kan? Nah, kalau mau ngerti kondisi keuangan perusahaan, kamu butuh akuntansi. Simpelnya gini, akuntansi itu alat untuk nyampein informasi tentang uang. Tanpa ini, bisnis bakal jalan buta arah. Nggak tahu lagi untung atau malah boncos. Hari ini kita bakal bedah gimana caranya laporan keuangan itu ngomong tentang sehat atau enggaknya sebuah perusahaan. Siap-siap, ini bakal seru. Nah, tadi kan kita bilang akuntansi itu bahasa bisnis. Sekarang, bahasa ini punya 5 senjata utama yang wajib kamu kenal. Pertama, neraca atau balance sheet. Ini kayak foto snapshot kekayaan perusahaan di satu momen tertentu. Kedua, laporan laba rugi atau income statement. Ini cerita lengkap soal untung rugi dalam periode tertentu. Ketiga, ada laporan perubahan modal. Fungsinya tracking modal itu dari mana dan lari kemana. Keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Ini paling jujur karena ngasih tahu aliran uang masuk keluar secara real. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Ini penjelasan detailnya. Kelima senjata ini bakal jadi toolkit kamu buat analisis perusahaan. Tapi tunggu dulu, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Oke, sekarang kita fokus ke senjata pertama, yaitu neraca. Neraca itu pada dasarnya adalah daftar sistematis yang isinya 3 elemen utama. Elemen pertama, aktiva atau assets, ini semua harta yang dimiliki perusahaan. Kedua, utang atau liabilities, ini kewajiban perusahaan ke pihak luar. Ketiga, modal atau equity, ini kewajiban perusahaan ke pemiliknya sendiri. Biasanya neraca dibuat pas akhir bulan atau akhir tahun. Nah, kata sistematis di sini penting banget. Kenapa? Karena urutannya nggak asal-asalan. Aktiva diurutkan berdasarkan likuiditas, alias seberapa cepat bisa jadi uang tunai. Utang diurutkan dari yang paling dekat jatuh temponya. Modal diurutkan dari yang paling kekal, alias paling akhir dikembalikan. Paham kan logikanya? Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Kita langsung bedah neraca usaha angkutan Hudowo per tanggal 31 Oktober. Lihat sisi aktiva dulu ya. Di bagian aktiva lancar, ada kas sebesar 2.553.000. Ini uang tunai yang paling gampang dipakai. Terus ada piutang usaha 400.000, ini uang yang belum dibayar sama customer. Ada juga persediaan bensin dan oli 130.000. Total aktiva lancar mereka ada di angka 3.083.000. Nah, di aktiva tidak lancar cuma ada satu pos, yaitu alat angkutan senilai 5 juta rupiah. Ini aset operasional jangka panjang mereka. Kalau dijumlahin semua, total aktiva mereka ada di posisi Rp8.083.000. Angka ini penting, soalnya bakal nyambung ke sisi sebelahnya. Nah, angka 8.083.000 tadi, sekarang kita buktiin di sisi utang dan modal. Di sisi utang, mereka cuma punya utang usaha sebesar 135.000. Kecil banget kan? Terus modal Hudowo ada di angka 7.948.000. Kalau dijumlahin, total utang dan modal juga pas di angka Rp8.083.000. Ini yang namanya persamaan akuntansi. Aktiva harus sama dengan utang plus modal. 8.083.000 sama dengan 135.000 plus 7.948.000. Centang, balance. Tapi angka-angka ini sebenarnya cerita apa sih? Oke, sekarang kita baca neraca ini kayak baca cerita. Apa yang dimiliki usaha angkutan Hudowo? Mereka punya uang tunai 2,5 juta rupiah. Ada piutang 400.000 yang belum dibayar customer. Stok bensin dan oli 130.000. Plus aset utama mereka yaitu alat angkutan senilai 5 juta. Terus apa yang harus mereka bayar? Cuma utang ke supplier 135.000, kecil banget. Nah, investasi pemiliknya berapa?
Modal Hudowo ada di 7,9 juta rupiah. Ini dominan banget, hampir 98% dari total dana. Insight pentingnya, perusahaan ini super kuat karena hampir semua dananya dari modal sendiri, bukan dari utang. Tapi kekuatan ini bisa diukur lebih dalam lagi nggak sih? Masalahnya, neraca nggak cerita soal untung rugi. Makanya kita butuh senjata kedua, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Ini kayak rapor perusahaan. Fungsinya ngasih ikhtisar pendapatan versus beban dalam periode tertentu, terus hitung laba atau ruginya. Yang paling penting, laporan ini ungkap kenapa perusahaan bisa untung atau malah boncos. Dari sini kita bisa lihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sumber-sumber pendapatan utama sama pos beban yang paling gede. Sumber datanya dari transaksi yang ngubah modal, kecuali setoran modal pemilik dan pengambilan modal atau prefer. Format periodenya ditulis untuk bulan atau tahun yang berakhir tanggal sekian. Sekarang kita bedah laporan laba rugi usaha angkutan Hudowo. Ini dia laporan laba rugi mereka untuk bulan yang berakhir 31 Oktober. Pendapatan jasa angkutan mereka total Rp600.000. Sekarang kita kurangin sama beban-bebannya. Bensin dan oli Rp255.000, gaji sopir dan kernet Rp150.000, iklan Rp61.000, gaji pegawai administrasi Rp30.000, sewa kantor Rp20.000, sama listrik Rp10.500. Total beban mereka Rp526.500. Kalau dikurangin, laba bersih mereka Rp73.500. Profit margin mereka 12,25%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, mereka untung Rp12,25. Tapi, kenapa beban-beban tadi diurutkan dari yang terbesar? Beban diurutkan dari yang terbesar, biar pembaca langsung tahu pos mana yang paling nyedot biaya. Top 3 beban usaha angkutan Hudowo itu, pertama, bensin dan oli Rp255.000. Ini 48,5% dari total beban. Ini masuk akal banget buat bisnis angkutan. Kedua, gaji sopir dan kernet Rp150.000. Itu 28,5%. SDM adalah aset penting mereka. Ketiga, iklan Rp61.000, 11,6%. Ini investasi buat dapetin pelanggan. Insight strategisnya, kalau mereka mau tingkatin profit, fokus ke efisiensi BBM karena itu beban terbesar. Dan yang penting, laba Rp73.500 itu hasil operasional murni, bukan dari setoran modal. Nah, laba ini kemana perginya? Laba Rp73.500 tadi ternyata ngaruh ke modal pemilik. Makanya, kita butuh senjata ketiga, yaitu laporan perubahan modal atau Statement of Changes in Equity. Fungsinya nunjukin ikhtisar perubahan modal untuk periode tertentu. Modal bisa naik karena dua hal, laba dari operasional, ini bagus banget, atau setoran tambahan dari pemilik. Sebaliknya, modal bisa turun karena rugi dari operasional atau prefer, yaitu pengambilan uang oleh pemilik. Fun fact nih, modal naik karena laba itu lebih baik daripada naik karena setoran. Kenapa? Karena laba itu hasil kerja keras perusahaan. Kalau setoran, itu kayak suntikan dana darurat dari pemilik. Sekarang kita lihat laporan perubahan modal usaha angkutan Hudowo. Ini laporan perubahan modal mereka untuk bulan yang berakhir 31 Oktober. Modal Hudowo per 1 Oktober ada di Rp8 juta. Terus ditambah laba bersih bulan Oktober Rp73.500. Subtotal jadi Rp8.073.500. Tapi ada pengambilan modal atau prefer sebesar Rp125.500. Ini bikin modal turun Rp52.000. Akhirnya, modal Hudowo per 31 Oktober mendarat di angka Rp7.948.000. Kalkulasinya gini, modal awal 8 juta plus laba 73.500 minus prefer 125.500. Hasilnya
7.948.000. Centang. Tapi tunggu, kok modal malah turun padahal ada laba? Ini paradoks yang menarik. Perusahaan untung 73.500, tapi kok modal malah turun 52.000? Penjelasannya gini, modal awal 8 juta rupiah, ditambah laba 73.500. Ini positif. Tapi dikurangin private 125.500. Nah, ini masalahnya. Hasilnya modal akhir 7.948.000. Perubahan bersihnya minus 52.000 alias turun. Root cause-nya, pemilik ambil uang lebih besar dari laba yang dihasilkan. Private 125.500 itu lebih gede dari laba 73.500. Selisihnya 52.000. Itu makan modal awal. Lesson learn-nya simple, jangan ambil lebih dari yang kamu hasilkan. Tapi tunggu, modal turun berarti kas juga turun dong. Arus kas dibagi jadi 3 aktivitas. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Ini kegiatan bisnis sehari-hari, kayak terima uang dari customer, bayar supplier, gaji karyawan. Indikatornya, apakah bisnis inti menghasilkan kas? Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ini beli atau jual aset jangka panjang. Contohnya beli mesin, jual gedung, investasi saham. Indikatornya, apakah perusahaan lagi ekspansi atau kontraksi? Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini transaksi sama pemilik dan kreditur. Contohnya setoran modal, pinjam bank, bayar dividen. Indikatornya, dari mana sumber dana perusahaan. Nah, total dari ketiga aktivitas ini bakal kasih tahu kenaikan atau penurunan kas bersih. Sekarang, kita bedah laporan arus kas usaha angkutan Hudowo dimulai dari aktivitas operasi. Ini laporan arus kas mereka untuk bulan yang berakhir 31 Oktober. Mulai dari arus kas dari aktivitas operasi, starting point-nya laba usaha Rp73.500. Tapi ada penyesuaian. Kenaikan piutang usaha Rp400.000, ini dikurangin karena uang belum masuk. Kenaikan persediaan bensin dan oli Rp130.000, dikurangin juga karena uang keluar buat beli stok. Kenaikan utang usaha Rp135.000, ini ditambah karena belum bayar cash, jadi mengurangi arus keluar. Total penyesuaian minus Rp395.000. Hasilnya, penurunan kas dari aktivitas operasi minus Rp321.500. Menarik kan? Meski laba Rp73.500, kas operasional malah turun Rp321.500. Sekarang, kita lanjut ke aktivitas investasi dan pendanaan. Lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Ada pembelian alat angkutan senilai Rp5 juta. Ini arus keluar besar. Terus, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada setoran modal Rp8 juta, ini arus masuk. Tapi ada pengambilan modal atau prive Rp125.500, ini arus keluar. Kas bersih dari pendanaan jadi Rp7.874.500. Sekarang kita jumlahin semua. Operasi minus Rp321.500, investasi minus Rp5 juta, pendanaan plus Rp7.874.500. Hasilnya, arus kenaikan kas bersih plus Rp2.553.000. Centang. Tapi tunggu, kok kas naik tapi modal malah turun? Ini paradoks kedua yang lebih mind-blowing. Laporan perubahan modal bilang modal turun Rp52.000. Tapi arus kas bilang kas naik Rp2.553.000. Kok bisa beda? Penjelasannya gini, modal turun karena laba Rp73.500 dikurangin prive Rp125.500, hasilnya minus Rp52.000. Tapi kas naik karena ada setoran modal awal Rp8 juta yang besar banget. Terus dikurangin investasi alat angkutan Rp5 juta, operasional sedot kas Rp321.500, sama prive Rp125.500. Sisanya, kas Rp2.553.000. Kesimpulannya, modal nggak sama dengan kas.
Dua perspektif berbeda, tapi sama-sama penting. Tapi, apakah keempat laporan ini berdiri sendiri-sendiri? Plot twistnya, keempat laporan ini bukan berdiri sendiri. Mereka saling terhubung kayak puzzle. Alur koneksinya gini. Laporan laba rugi menghasilkan laba bersih Rp73.500. Laba ini masuk ke laporan perubahan modal karena laba menambah modal. Dari situ, modal akhir jadi Rp7.948.000. Modal ini muncul lagi di neraca di sisi pasifa. Nah, laba bersih tadi juga jadi starting point di laporan arus kas, tepatnya di aktivitas operasi. One number, four appearances. Satu angka muncul di 4 tempat berbeda. Sekarang kita lacak kemana perginya angka laba Rp73.500 ini. Mari kita lacak kemana perginya laba Rp73.500. Stop pertama, laporan laba rugi. Pendapatan Rp600.000 dikurangin beban Rp526.500. Hasilnya laba Rp73.500. Stop kedua, laporan perubahan modal. Modal awal 8 juta ditambah laba 73.500. Muncul di sini. Terus dikurangin prive. Jadi modal akhir 7.948.000. Stop ketiga, neraca. Modal Hudowo ada di angka 7.948.000. Angka ini hasil dari laba. Stop keempat, laporan arus kas. Aktivitas operasi dimulai dari laba usaha 73.500 sebagai starting point. Satu angka, 4 tempat, semua sinkron. Sekarang udah paham kan kenapa semua laporan ini penting? Oke, kita recap apa yang udah kita pelajari hari ini. Neraca itu snapshot kekayaan. Rumusnya, aktiva sama dengan utang tambah modal. Laba rugi cerita tentang profit atau loss. Pendapatan dikurangi beban. Perubahan modal untuk tracking modal. Dipengaruhi laba atau rugi sama prive. Arus kas nunjukin aliran uang real lewat 3 aktivitas. Dan yang paling penting, semua laporan ini terhubung. Skill yang udah kamu kuasai sekarang, kamu bisa baca neraca untuk analisis likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas. Kamu bisa interpretasi laba rugi buat strategi efisiensi. Kamu paham paradoks kayak modal turun tapi kas naik. Dan kamu bisa tracing angka antar laporan. Next step-nya, praktek. Coba buat laporan keuangan perusahaan kamu sendiri. Bisa bisnis kecil-kecilan dulu. Remember, numbers don't lie, but you need to speak their language.